Salam Indonesia. Program World News hadir dengan sejumlah laporan menarik dari mancanegara yang terjadi selama sepekan terakhir. Bersama saya Agus Jagatraya, berikut laporan pertama. Pemirsa, dukungan Turki atas Azerbaijan dalam konflik dengan Armenia atas sengketa wilayah Nagorno-Karabakh semakin diawasi dengan ketat. Terlepas dari tekanan internasional, Turki menolak seruan untuk mendukung gencatan senjata tanpa syarat karena Ankara meningkatkan dukungannya terhadap tujuan militer Azerbaijan. Azerbaijan mengklaim kemenangan signifikan di Nagorno-Karabakh dalam perjuangannya untuk menguasai daerah kantong tersebut dari separatis Armenia. Para analis mengatakan dukungan militer Turki yang kuat untuk pasukan Azerbaijan adalah faktor penting dalam konflik tersebut. Dukungan militer Ankara yang semakin besar untuk Baku adalah bagian dari upaya untuk memproyeksikan pengaruhnya di kawasan itu. Tetapi karena pasukan Azerbaijan dan Armenia saling menarget kota-kota pihak lawan dan korban sipil terus meningkat, kekhawatiran akan terjadinya konflik yang meluas semakin meningkat. Sementara itu, Turki menghadapi tekanan besar internasional agar mendorong gencatan senjata. Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev, ingin Turki menjadi bagian dari setiap mediasi untuk mengakhiri konflik tersebut. Sementara Ankara menuntut Armenia membuat konsesi. We are deeply concerned by the escalation of hostilities. All sides should immediately cease fighting and find a way forward towards a peaceful resolution. Upaya diplomatik internasional terus berlanjut dalam upaya mencapai gencatan senjata tanpa syarat. Namun tampaknya ada keengganan oleh negara-negara lain untuk campur tangan. Faktor tersebut justru membuat Turki lebih berani. Rusia, sekutu dekat Armenia, tampaknya siap untuk tidak terlibat dalam konflik untuk saat ini dan termasuk di antara negara-negara yang mendesak penyelenggaraan gencatan senjata. Sementara pertempuran terus berlanjut. Sementara itu, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerukan penarikan semua pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan sebelum akhir tahun 2020. Ini merupakan tenggat waktu yang jauh lebih dini daripada yang diajukan pemerintahan Trump sebelumnya. Dalam cuitannya, Trump menyerukan untuk menarik pasukan Amerika Serikat yang masih bertugas di Afghanistan sebelum Natal. Perang paling panjang yang diikuti Amerika Serikat dimulai pada tahun 2001 saat pasukan AS menginvasi Afghanistan sebagai tanggapan atas serangan 11 September terhadap kota New York dan Washington DC. Invasi tersebut menggulingkan Taliban, penguasa garis keras Afghanistan saat itu yang melindungi jaringan teroris Al-Qaeda dan pemimpinnya Osama bin Laden yang merupakan dalang serangan 11 September. Namun Taliban telah melancarkan pemberontakan berdarah dan tanpa hadir terhadap pemerintah sipil dukungan Amerika Serikat sejak kelompok tersebut digulingkan. Amerika Serikat dan Taliban mencapai kesepakatan pada Februari lalu untuk Washington agar memindahkan semua pasukannya dari Afghanistan sebelum pertengahan 2021 sebagai imbalan atas jaminan Taliban untuk tidak membiarkan kelompok-kelompok teroris menggunakan wilayah Afghanistan untuk melancarkan serangan internasional. Taliban sedang terlibat dalam perundingan intra-Afghanistan guna mencapai kesepakatan mengenai gencatan senjata permanen dan pengaturan pembagian kekuasaan pasca perang di Afghanistan. What we found is support for the peace talks that are being led by Zalmay Khalilzad are generally support. Hanya beberapa jam sebelum Presiden Trump mencuitkan pernyataan tersebut, penasihat keamanan nasional Robert O'Brien mengatakan Amerika Serikat berniat untuk mengurangi jumlah tentaranya di Afghanistan dari 5.000 menjadi 2.500 pada awal tahun 2021. Pemirsa, kami akan kembali lagi ke hadapan Anda, tetaplah bersama kami.
Pemirsa, bentrokan terjadi antara dua kelompok yang bertikai di sebuah kamp pengungsi Rohingya di Bangladesh. Sedikitnya 4 orang tewas dalam kekerasan tersebut. Kepolisian Bangladesh menyatakan sedikitnya 4 orang tewas setelah bentrokan terjadi antara dua kelompok yang bermusuhan di sebuah kamp pengungsi Rohingya di Kutu Palong, distrik Cox's Bazar. Rafiqul Islam, juru bicara kepolisian Bangladesh, mengatakan 20 lainnya mengalami cedera setelah kedua kelompok tersebut saling melepaskan tembakan dan saling serang dengan senjata tajam. Keamanan kemudian diperketat di kamp di mana sekitar 700.000 pengungsi Rohingya ditampung. Islam menambahkan, sedikitnya 7 pengungsi Rohingya, termasuk yang tewas pada bentrokan baru tersebut, meregang nyawa akibat kekerasan di Cox's Bazar dalam beberapa hari terakhir. Pihak berwenang Bangladesh dan sejumlah pejabat intelijen mengatakan, sejumlah pengungsi Rohingya diketahui terlibat dalam pembuatan narkoba, penyelundupan, perampokan, dan pemerasan. Sebelumnya, Dinas Keamanan Elit Bangladesh, Batalion Gerak Cepat, menangkap 9 pengungsi atas dugaan terlibat dalam berbagai tindak kejahatan. Media-media setempat melaporkan bentrokan terjadi setelah salah satu kelompok menuding kelompok lainnya membantu Dinas Keamanan Bangladesh. Sejumlah relawan dari kelompok-kelompok HAM yang bertugas di sana mengakui memang ada sejumlah penjahat di antara para pengungsi. Sementara itu, pemirsa, ratusan pengunjuk rasa di Chili turun ke jalan untuk menggelar aksi protes. Dalam aksi yang diwarnai bentrokan tersebut, massa pengunjuk rasa menyuarakan pertentangan mereka terhadap kebrutalan polisi. Pihak berwenang di Chili telah menangkap seorang oknum petugas polisi yang diduga melemparkan seorang remaja dari jembatan ke dasar sungai selama protes berlangsung. Remaja laki-laki berusia 16 tahun tersebut berada dalam kondisi stabil, namun ia mengalami trauma kepala dan patah tulang pergelangan tangan menyusul insiden di ibu kota Chile, Santiago. Puluhan orang kemudian menggelar aksi protes di luar klinik tempat remaja malang tersebut dirawat. Massa yang membawa sejumlah poster tersebut mengecam tindakan brutal polisi. Insiden tersebut menimbulkan lebih banyak kekhawatiran tentang perilaku polisi sejak aksi protes terkait berbagai masalah sosial dan ekonomi meletus di Chili setahun yang lalu. Lebih dari 30 orang tewas dalam kerusuhan tersebut dan berbagai tuduhan pelanggaran hak asasi manusia diajukan ke polisi. Dari Rusia dilaporkan, pemirsa, polisi di sebuah kota besar timur jauh Rusia membubarkan paksa aksi protes dan menahan puluhan pengunjuk rasa. Ini merupakan tindakan keras pertama pemerintah sejak unjuk rasa menentang penangkapan gubernur provinsi Khabarovsk dimulai 3 bulan lalu. Gubernur Khabarovsk Sergei Furgal ditangkap pada 9 Juli karena dicurigai terlibat dalam pembunuhan dan dibawa ke penjara di Moskow. Furgal, seorang mantan pengusaha, membantah tuduhan tersebut yang menurut para pendukungnya merupakan bentuk balas dendam dari para pesaingnya. Sejak penangkapannya, ribuan pengunjuk rasa secara reguler berunjuk rasa di Khabarovsk, sebuah kota berpenduduk 600.000 di dekat perbatasan dengan Tiongkok. Gelombang aksi protes tersebut merupakan tantangan kuat bagi pemerintah Rusia yang tidak segan-segan membubarkan unjuk rasa tanpa izin. Keengganan pihak berwenang untuk menggunakan kekerasan tampaknya mencerminkan kekhawatiran yang memprovokasi ketidakpuasan yang lebih luas, serta harapan bahwa demonstrasi pada akhirnya menemui kegagalan. Tetapi demonstrasi reguler di Khabarovsk terus berlanjut dan para peserta aksi semakin mengadopsi agenda yang lebih luas yang menantang pemerintahan Presiden Vladimir Putin. Pemirsa, jangan beranjak dahulu karena kami akan kembali ke hadapan Anda tentunya dengan berita yang menarik untuk Anda simak. Tetaplah di InWorld News.
Pemirsa, anak-anak Yaman akhirnya bisa memulai kegiatan belajar mereka pada hari pertama di tahun ajaran baru. Namun mereka harus belajar di ruang kelas sementara yang porak-poranda akibat pertempuran antara tentara, pemerintah, dan pemberontak. Anak-anak Yaman mulai bersekolah di tahun ajaran baru di ruang kelas sementara di kompleks sekolah mereka. Gedung sekolah tersebut rusak berat akibat pertempuran antara pemerintah dan pemberontak Houthi yang didukung Iran di Taiz. Dalam pertempuran tersebut, dinding gedung sekolah Al-Weda dihantam artileri hingga hancur. Atap sekolah turut mengalami kerusakan berat. Di sekolah dekat Taiz, kota terbesar ketiga di negara yang hancur akibat perang bertahun-tahun antara pemerintah dan pemberontak Houthi yang didukung Iran, tidak dilengkapi dengan pintu atau jendela bahkan meja untuk belajar. Para siswa terpaksa harus menggunakan buku latihan lama untuk mencatat pelajaran mereka. Hanya ada sedikit guru yang berani untuk mengajar siswa-siswa tersebut di bawah langit-langit bangunan yang runtuh. Sementara itu, pemirsa, warga Amerika Serikat dikenal dengan budaya bermobil yang kuat dan selama ini tak banyak yang memiliki sepeda motor. Tapi pandemi COVID mengubah kebiasaan ini dan membuat sebagian warga melirik kendaraan bermotor roda 2. Banyak digunakan guna menembus kemacetan di Asia dan juga di jalanan sempit Eropa. Tapi sepeda motor relatif tak banyak digunakan warga Amerika Serikat, di luar yang memang hobi. Tapi semuanya berubah dengan pandemi COVID-19. About end of April is when I really noticed something's going on here. A lot of people were coming in and purchasing. A lot of people were coming in and doing service as well. And there was a big boom from the end of April up to now, even on a daily basis. Penjualan di Unik Moto, toko motor di kota New York, naik 3 kali lipat dibandingkan tahun lalu. A lot of the manufacturers didn't expect this type of boom, so they weren't able to project that their sales would be this high. And I'm lucky if I can get 20 scooters every week. Menurut NPD Group, pada April, penjualan sepeda naik 2 kali lipat secara nasional dibandingkan April sebelumnya, sehingga menembus angka $1 miliar. Sementara menurut catatan Dewan Industri Sepeda Motor Amerika, penjualan sepeda motor juga naik sekitar 50% dalam beberapa bulan terakhir. Warga New York ini misalnya yang akhirnya membeli sebuah Vespa. I actually decided a few months ago during all this craziness to start riding the scooter. It's a lot easier to get around and it's a lot more convenient for me. Hemat BBM juga menjadi salah satu faktor yang menarik orang ini untuk beralih ke roda 2. Instead of filling up my car $50 a week, I spend $3 a week on the scooter. And like I said, you avoid people contact. You gotta sit in the Uber with somebody, train, bus, so it's better. Penjualan sepeda motor tak hanya meningkat di New York, tapi juga di kota-kota besar lain seperti Los Angeles dan San Francisco di negara bagian California. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA. Masih dari Amerika Serikat, pemirsa, setelah hampir punah akibat perburuan sahabat lalu, populasi anjing laut di pantai timur laut telah pulih berkat perlindungan lokal dan federal. Diperkirakan kini ada sekitar 50.000 anjing laut di kawasan wisata Pantai Cape Cod di Massachusetts yang tidak hanya mendatangkan turis, tetapi juga hiu.
Banyak turis ke kawasan Cape Cod di negara bagian Massachusetts datang khusus untuk melihat anjing laut. It's so great to see the seals in their natural habitat and be able to see them real and not in an aquarium or a zoo and you know, just in the ocean where they live. Today was day 1 for me. I'm here 4 more days and I'm gonna come back every single day to watch them because they're just so cute and friendly. And a lot of people, that's the main pull that they're looking for, is to look at the seals. Tapi belakangan ada yang sedikit berubah. 12 years ago when we started, we had to work a lot harder to get the seals. Now the seal seems to be just about every place. Pulihnya populasi satwa liar ini tak sepenuhnya disambut positif. As seal populations rebound, there's increasing conflict between fishermen and seals for fishery resources. We're practicing sustainable harvesting and sustainable fishing on the water to only take as much that we need so that the population can also rebuild. But now we're competing with seals for that same source and they're unregulated. Selain berkompetisi untuk ikan, kehadiran anjing laut juga meningkatkan jumlah hiu yang datang ke Massachusetts dan kawasan New England pada umumnya. Juli lalu misalnya seorang perempuan tewas diserang hiu putih besar di Maine. They've now grown to a level where they're part of the problem now. They're bringing in predators and they're doing more harm to other fish populations than good. Nelayan pun mengusulkan pengurangan populasi anjing laut lewat pemusnahan sebagian satwa ini dan juga lewat semacam kontrasepsi. When I say a seal cull, I'm not talking about a total eradication of species, but the population needs to be thinned out to a level where the white sharks leave, the fish populations thrive again, and it's safe for people to go in the water. Tapi ini dinilai bukan solusi tepat oleh sebagian pengamat. You could kill 10,000 seals, but you still got over 100,000 left that can go, hey, nobody's over here and there looks like food, I'll move down here. So this is not a situation where you can kill your way out of the problem. You'll be killing animals and solving nothing. We start looking at the data. Seals actually contribute to healthy fish populations. We know that they eat the predators of fish that eat other fish. So they eat things like hake that are voracious predators of cod larvae. So when we can bring some of these populations back of these what we call mesopredators, we can actually have healthier fish populations as well. Pemirsa, berita tadi menutup acara In World News kali ini. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, ingat pesan ibu. Dengan selalu terapkan 3M, wajib memakai masker, wajib mencuci tangan, dan wajib menjaga jarak. Dan menghindari kerumunan. Dengan penerapan perilaku 3M, Indonesia segera terbebas virus corona menuju Indonesia maju. Saya Agus Jagatraya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Salam Indonesia.